Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan Oliberry. Di kesempatan kali ini aku dapetin sebuah kartu grafis lagi, yaitu dari brand Asus Dual GeForce GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR5 memori. Kemudian yang istimewa adalah kartu grafis ini kondisinya masih kinis-kinis ya. Garansi resmi dari Astrindo atau Asus resmi Indonesia. Dan ini aku dapetin full set ya, X% user dengan serial number seperti ini ya. Aku cek di website sampai di akhir tahun 2024, tepatnya di November ya. Kita lihat di sini untuk bagian belakang, garansinya 3 tahun, sudah berjalan ya. Kita langsung buka aja guys, langsung unboxing aja. Oke, di sini kita bakal dapetin manual book, speed setup, kemudian ada ketentuan warranty card ya dari Asus. Kemudian ini ada kartu garansi dari Astrindo Indonesia, dan thank you card setelah purchase kartu grafis ini. Dan ini ada unitnya dalam box dan anti static bag originalnya ya. Oke, kita tutup dulu boxnya, kita keluarin ya kartu grafisnya. Mantap juga, jos. Jadi ini dari Asus Dual ya, seri Asus Dual fan, heatsink berwarna hitam ya, mantap. PCI Express ya, tentunya 16 kali ya 3.0, 16 kali 3.0. Sudah high quality komponen tentunya untuk seri ini. Heatsinknya berwarna hitam jadi lebih maco. Non pin power, jadi cuma butuh supply dari motherboard kalian aja tanpa pin power tambahan di bagian house. Kemudian untuk kebutuhan display, di sini plastiknya juga masih nempel ya, plastik dari unitnya. Kita coba buka dulu. Ada satu buah display port, satu buah DVI port, dan satu buah HDMI port ya. Dan plat juga masih kinclong tentunya ini karena plastiknya masih nempel. Dan kita intip di bagian belakang ya. Untuk bagian plat fibernya juga mulus, bening, kinyis-kinyis. Untuk segel dari pabrikan masih utuh. Kemudian serial number unit dan box sama. Pembelian di akhir tahun 2021, expire-nya juga di akhir tahun 2024 ya guys ya. Oke, kita akan langsung tes aja kartu grafis ini, kita untuk tahu kesehatannya seperti apa dan performanya guys. Let's go. Dual fan, Asus Dual fan ya, tanpa pin power, nice. Senyap, kipas, segel, unit masih utuh, segel pabrikan ya. Unit 2024 akhir tahun ya, Desember ya, dari Nano. 231 volt. Display port dan HDMI tampil dengan baik. Aku pasang portnya di situ, display port HDMI tampil dengan baik ya. Kita lihat refresh rate berjalan di default 165 Hz ya. Suhu di 35 derajat Celcius. Oke, kita lihat suhunya di 32 derajat Celcius terendah, saat ini di 35 derajat Celcius, 36 derajat Celcius. Ya, kita sambil reload 3D Mark nih. Kita buka semua aplikasi pendukung ya. MSI Afterburner juga. Milivolt ya, tanpa setting overclock, setting aneh-aneh, default, pokoknya berjalan default ya. Kita look up, kita lihat di sini Asus Dual GTX 1650 OC Edition ya, arsitekturnya touring ya, sama, masih touring aja yang kita tes. 4700 transistor, DirectX 12 support, punya encoder Gen 6, decoder Gen 4. Kemudian untuk desainnya seperti ini ya, dual slot, panjang 20 cm, lebar 11 cm, 11,5, tebal 3,7, TDP 75 watt, 250 watt suggested power supply tanpa pin power, clock speed semua sesuai ya, memori GDDR5 Samsung 4GB,
render config dan theoretical performance-nya bisa dilihat di sini ya. Oke, kita langsung tes benchmark ya. Jadi ini sembari kita screen recording. Tempo hari aku tes yang MSI GDDR5 juga. Dia juga memiliki performa yang mantap jiwa. Di sini kalau kita lihat untuk kartu grafis ini punya TDP yang rendah di 9,8 watt ya. Kemarin yang MSI aku tes di 10 watt ya, kurang lebih sama 9,8 sampai 10 itu masih masuk kategori yang sama ya, tipis-tipis. Kemudian suhunya juga adem, kipas muter di 26%, RPM nih untuk idle atau minimalnya. Kita akan lihat bagaimanakah full performance-nya. Saat ini kita jalanin benchmark menggunakan Firestrike ya, grafik tes 1. Oke, mantap. 47 derajat Celcius perlahan-lahan. TDP 67 watt, clock speed di 1900 MHz, kipas muter di 1100 RPM atau di 28% RPM. Dapat average 39 fps. Sudah dapat 800 frame, 900 frame, 1000 frame, 1100, 1200 ya, hampir 1200 frame karena ini kondisi sambil record ya. Kemudian lanjut ke grafik tes 2 guys. Grafik tes 2. Jadi ini cocok untuk bikin setup minimalis ya, tanpa pin power juga. Jadi nggak suka ngolor-ngolor kabel itu oke lah tanpa pin power. Sebenarnya pakai pin power juga nggak masalah ya kalau kalian juga ingin desain-desain yang estetik. Apalagi sekarang sudah ada yang pin power yang pakai LED gitu. Tapi ya yang suka, kalau yang nggak suka ya mungkin nggak akan memakai itu karena akan lebih bling-bling. Oke, suhu 60 derajat Celcius di 32% RPM ya. Kipas cukup santuy di 1300, masih di bawah 1400 RPM. Dapat 36 fps dan ini berjalan dengan sangat mulus juga untuk frame rate-nya. Mantap. 62,5 derajat Celcius suhu tertingginya untuk saat ini. Adem guys. Untuk seri touring itu ya masih range 60 sampai 70 itu masih bisa dikatakan working normal ya. Berjalan normal seperti itu. Memang kinerja optimalnya di range gitu saat full load ya. Full loadnya itu bisa di 90%, 99% ya. Barusan CPU tes menggunakan prosesor, lanjut ke combine test nih. Tes terakhir dari kartu grafis GDDR5 untuk arsitektur touring nih 1650. GTX 1650 itu bisa start di berapa ya? 14, 15 atau 16 ya. 16 fps mungkin. 14 ya, 14, 15, 16 ya, kurang lebih di range gitu untuk optimal FPS-nya saat menjalani combine test. 15 fps. Oke, masuk ya. Ini terjadi karena sambil kita record ya. Kalau tanpa record pasti akan berada di atasnya performanya, pencapaian FPS-nya. Oke, kita lihat di sini untuk suhu tertingginya di 62,5 derajat Celcius, kalau di buletin ya di 63. Kemudian kita langsung compare reset online. Skornya di 7900 tadi ya. 7963, grafik skornya di 8600. Terus di compare reset online di sini kita lihat valid result di 35% of all reset ya. 35% guys. Jadi sebelumnya aku tes yang valid DDR6 pun di angka 35% of all reset ya. Mantap ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk average-nya tadi ya belum kita lihat di 57 derajat Celcius average temperaturnya. Jadi menggigil guys, adem. Untuk tes 1 achieve di 55 derajat, tes 2 di 62 derajat, dan tes terakhir di 60 derajat Celcius. Dalam tanda kutip bahwa kipas ini always on nih guys. Kipasnya ini always on. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang kartu grafis kipasnya itu menggunakan teknologi 0 decibel sama kartu grafis yang kipasnya itu always on. Kalau always on tuh rata-rata pasti tentunya dia akan membantu pendinginan dari rig kalian
biasanya range perputaran kipasnya akan sama di 1100 atau di 1000 sampai 1200 rpm. Tapi kalau yang muter hanya saat diperlukan aja, saat muter kenceng itu mungkin dia akan berputar di 1500 sampai 1700 rpm ya. Di sini untuk TDP-nya juga rendah banget, maksimal di 68 watt TDP dengan seri GDDR6 ya, tipis-tipis ya, sama kurang lebih. Dan tentunya untuk kartu grafis ini memiliki performa yang kenceng guys, karena arsitekturnya sudah touring. Di sini bisa kita lihat untuk memory clocknya di 1980 full load, GPU clocknya ya, memorinya tembus 2000 MHz ya. Jadi untuk kebutuhan edit, kebutuhan game ya sudah cukup oke. Semua tergantung dari kebutuhan kalian ya, tetap bisa di custom seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa kartu grafis ini garansinya masih panjang sampai akhir 2024 ya. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita bakal lanjut tes kartu grafis berikutnya. Makasih banyak yang udah support channel ini. Kita akan terus cari kartu grafis yang menarik untuk di benchmark tes ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Makasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.